Di mana? Alhamdulillah. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam sama ila arwah abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ali kulli minhum wa sahabati ajma'in ibadillah salihin minhum al-muhajirin Allahumma admisa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad bin Ali Ba'alawi Al-Imam Ashraf Habib Rahman Asgab Ibn Al-Habib Muhammad Maulad Dawila Usulihim Ufruhim ila Rasulullah bil irsyad wa usul ibad wal bila sahib al-imdad Al-Habib Abdullah bin Alwi Muhammad Haddad usul Ismail Habib Ahmad Zain Hawsi Sayyid Al-Habib Husain Ahmad Barakba usulihim bil jami' talamidatih wa usul Ismail Al-Habib Hamid bin Ali bin Al-Haddad Indi Habib Al-Israel bin Ahmad Kab Indi Hamid bin Al-Kab Ismail Habib Ahmad Zain Hawsi Jaddi Habib Ahmad bin Hamid Kab Indi Salim bin Muhammad Kab Yaddi Habib Hamid bin Nawir Ibn Al-Habib Ahmad Kab wa Habib Muhammad Al-Habib Abdullah Buhan Habib Ali Jaddi Habib Salim bin Muhammad Kab bin Hamid bin Salim bin Salim bin Hamid bin Rahman Kab bin Syekh bin Abdul Kabir bin Muhammad bin Ali Bahsin Suman Habib Ahmad Al-Habib Umar Ahmad bin Syahab Habib Ali bin Salim Madihin Habib Muhammad bin Nur Habsi bin Rasul Madihin Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Ahmad Suman Habib Salim bin Hafid Muhammad bin Salim bin Hafid Muhammad bin Hamid Ibn Syekh Bakar bin Salim Salim bin Masyhur Muhammad bin Salim bin Habib Sayyidul Habib Ali bin Habsi Habib Ahmad Sayyidul Habib Ahmad Naufal Al-Kab Al-Habib Ahmad Mas'ud Fatah وأصولهم وفرسهم جميع اللهم يا الله من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها وبأن الله يؤلي درجاتهم بالجنة علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم نفاتهم ثم إلى أرواح والدينا وديكم خاصة أمواتنا أمواتكم والمسلمين عما هو بأن الله يتغشاهم برحمة المغفرة ويسكنهم الجنة برحمة الفاتحة من أسلافنا صلهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نويت تعلم وتعلم تذكر وتذكر والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله على الهدى ودنة الخير وابتغاء وجه الله مرضات قرب ثوابه اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتح علمت علينا فتحا قريبا يا فتح يا عليم فتح عليم فتح عليم قال المصنف رحمه الله ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين رضي الله عنكم إلى أن قال واعلم أنه كما يجب عليك أن تشكر الله على النعم الخاصة بك كالعلم والصحة كذلك يجب عليك أن تشكره على النعم العامة كإرسال الرسل وإنزال الكتب ورفع السماء وبسط الأرض وأصل الشكر معرفة القلب بالنعم وأنها من الله وحده لا يصل إليه شيء منها بحوله وقوته بل بفضل الله وبرحمته وغاية الشكر أن تطيع الله بكل نعمة أنعم بها عليك فإن لم تطيعه بها فقد تركت الشكر عليها وإن عصيته بها وقد وقعت في الكفران وعنده تتبدل النعم بالنقم ومن بقيت عليه النعمة مع إحسانه لله بها فهو مستدرج. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mendudukkan kita, mengumpulkan kita di tempat, di waktu, di perkumpulan yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat
teriringkan salam kita haturkan kepada junjungan agung kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkah kita membaca salawat, Allah istiqamahkan kita berjalan di jalan Allah, di jalan Nabi Muhammad, dan harapan kita nanti di hari kiamat kita bisa menjadi orang yang paling dekat tempat duduknya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ikhwani al-hadirin rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Taala, diteruskan daripada majlis kita sampai kepada masih di pembahasan bab tentang syukur. Imam Al-Haddad mengatakan, dan ketahuilah bahwasanya sebagaimana diwajibkan atas kamu untuk kamu bersyukur atas nikmat yang hanya Allah khususkan kepada kamu. Sebagaimana kita disuruh oleh Allah untuk mensyukuri atas nikmat-nikmat yang hanya Allah khususkan sama kita. Contoh ilmu, pengetahuan, dan kesehatan yang lain-lainnya. Contoh mungkin kita menjadi zuriyah Nabi Muhammad. Ini nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang khusus sama kita. Orang lain mungkin tidak memilikinya. Ilmu, jabatan, pangkat, kesehatan, yang lain-lainnya. Begitu juga diwajibkan atas kamu untuk supaya kamu bersyukur atas nikmat-nikmat yang umum yang Allah berikan kepada semua orang. Contoh, Allah utus para rasul, Allah turunkan kitab-kitabnya Allah, Allah tinggikan langit, Allah bentangkan bumi. Nah, itu nikmat-nikmat yang secara umum Allah berikan kepada semua makhluknya. Turun hujan, dimudahkan segala urusan. Nah, ini nikmat-nikmat yang Allah berikan pada semua orang. Kita juga harus mensyukurinya. Seandainya turun hujan, alhamdulillah. Diberikan kemudahan umat Nabi Muhammad, diberikan pemimpin yang mungkin yang soleh, yang taat pada Allah, berterima kasih. Kenapa? Ini nikmat yang umum yang Allah berikan kepada semua orang. Kita harus mensyukurinya juga. Sebagaimana tadi kita disuruh untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah hanya khususkan sama kita. Kita punya ilmu, alhamdulillah. Kita diberikan kesehatan khusus untuk kita. Kita dijadikan oleh Allah zuriyah Nabi Muhammad khusus untuk kita. Harus kita syukuri. Begitu juga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada secara orang lain secara umum gitu. Dasarnya syukur atau asalnya syukur, wa aslus syukri, dasarnya syukur itu adalah ma'rifatul qalbi, ma'rifahnya hati. Ini dasarnya syukur. Dasarnya syukur itu adalah ma'rifatul qalb, taunya hati. Dengan nikmat, bahwasanya semua nikmat yang ada pada kita itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifahnya hati, bahwasanya semua nikmat yang ada pada kita dan yang kepada yang lain itu semua hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan sampai sesuatu daripada nikmat kepada kita tadi dengan usahanya kita, dengan kekuatannya kita. Jadi dasar syukur itu makrifahnya hati, taunya hati. Dengan nikmat-nikmat yang ada baik pada kita atau kepada yang lainnya, bahwasanya semua itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang lain-lain. Dan tidak akan sampai sesuatu daripada nikmat-nikmat tadi kepada kita dan kepada hamba Allah yang lainnya dengan sabab usahanya dia, dengan sabab kekuatannya dia. Enggak, itu dari Allah. Kalau kita hanya ikhtiar, kita hanya bukan dengan usaha gitu, dengan aku usaha nikmat sampai enggak. Sebenarnya itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kan. Nah, kita hanya ikhtiar itu hanya ini baik. Balik-balik Allah galuh. Dengan aku bekerja, aku dapat rezeki, dapat fulus. Enggak, itu dari Allah kalau sebenarnya. Itu semua dari Allah Subhanahu, bukan dengan usaha gitu. Bukan bihauli wala quwwati. Bukan dengan usaha kemampuan kita dan bukan dengan kekuatan kita. Itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal bi fadlillah wa bi rahmati. Akan tetapi
Itu semua dengan sabab fadlnya Allah, karunia-Nya Allah, dan dengan sabab rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu nikmat sampai kepada itu bukan dengan sabab kekuatan kita, bukan. Bukan sabab dengan daya upaya kita, bukan. Tapi itu sabab semua dengan fadlnya Allah. Apa fadlnya? Karunia-Nya Allah. Pemberian Allah kepada kita, dan dengan sabab kasih sayangnya Allah kepada kita. Contoh mudah. Kita sekarang duduk di sini. Ini nikmat dari Allah. Dari rumah niat ke sini untuk thalabul ilm lah, bisa dimaknai, untuk mencari ilmu, untuk hadir majlis taklim, untuk silaturahmi, untuk duduk tempat-tempat yang baik yang lain-lainnya, untuk nyebarkan ilmu, untuk mengajarkan apa yang kita tahu. Lillahi ta'ala. Nah, sebenarnya ini semua ini kita sampai ke sini bukan dengan daya upaya kita, bukan dengan kekuatan kita. Itu kehendak Allah atas kita, sehingga kita didudukkan, disampaikan ke tempat-tempat yang disukai oleh Allah SWT. Kadang-kadang salah tak? Kalau dengan usaha kita, dengan daya upaya, kan ini enggak. Walaupun ikhtiar itu harus, tapi kita tidak boleh mengandalkan dengan ikhtiarnya kita. Kita mengandalkan Allah Taala. Ikhtiar harus keluar dari rumah, enggak. Tapi kita tidak boleh mengandalkan ikhtiar, mengandalkan daya usaha, daya upaya atau usaha, enggak. Itu semua Allah. Kita hanya ini, dari budak ini memang hamba ku ni memang benar-benar niat nak minta sama aku, bermohon sama aku. Contoh doa, kita berdoa. Kalau ngomong sebenarnya tak berdoa nak berdoa, lanjutlah tetap Allah tahu. Tapi dengan kita berdoa itu jalankan perintah Allah, enggak nunjukkan bahwasanya kita ni memang benar-benar minta sama Allah. Enggak, sehingga Allah kasih apa yang kita minta tadi. Wa ghayatus syukri an tati Allah bi kulli ni'matin an'ama biha 'alaika. Fa in lam tuti'hu biha faqad tarakta syukra 'alaiha. Wa in asaitahu biha faqad waqa'ta fil kufran. Puncak syukur itu, puncak bersyukur itu adalah hendaklah engkau taat kepada Allah, hendaklah engkau mentaati Allah dengan setiap nikmat yang telah Allah berikan kepada kau. Ini bisa dimaknai puncak syukur itu, ghayatus syukri, puncaknya syukur itu kita pergunakan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk taat kepada Allah. Allah kasih kita kaki, gunakan untuk pergi ke tempat-tempat yang disukai oleh Allah. Allah kasih kita tangan, gunakan untuk melakukan hal-hal yang disukai oleh Allah. Mulut, mata, kuping, yang lain-lain, ilmu, jabatan, pangkat, harta benda, nikmat Allah. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Apapun yang ada bersama kalian itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi puncaknya syukur itu kita pergunakan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk taat kepada Allah. Apapun itu. Itu punya fulus, punya harta untuk ketaatan kepada Allah. Itu punya jabatan, itu punya ilmu, itu punya rumah, itu apapun. Kemudian fa illam tuti'hu biha, maka apabila engkau tidak taat kepada Allah dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kau, maka sungguh engkau tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kau. Jika engkau tidak pergunakan nikmat yang Allah berikan kepada kau untuk taat kepada Allah, maka sungguh engkau tidak bersyukur atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kau. Allah kasih kita duit banyak, tidak kita gunakan untuk hal-hal yang baik, untuk diberikan, disalurkan tempat-tempat yang baik. Allah gunakan kita gunakan rumah untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah. Allah kasih kita kaki, langkakan tempat-tempat yang tidak digunakan. Nah, ini berarti engkau tuh tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan sama kau.
Kita Allah kasih kita mulut. Nikmat bukan dari Allah. Allah kasih kita bicara nih. Allah unjuk kita baca ngomong. Allah unjuk kita baca dengar. Allah unjuk kita baca ngerasuk. Nikmat kan dari Allah. Kita gunakan suaranya gitu ini, mulutnya gitu ini untuk kita mengucapkan dengan ucapan-ucapan yang disukai oleh Allah. Makanya kalau kita renungkan nih, bersyukur sekali wong yang Allah telah tuntun atau Allah telah pergunakan suaranya itu untuk ngaji, untuk baca sholawat, untuk istighfar. Pernah tak? Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Kalau pernah kita mungkin kita bersyukur. Alhamdulillah ya Rabb, Engkau telah kehendaki suaranya aku ini untuk bisa aku pergunakan untuk membaca Quran. Alhamdulillah ya Rabb, kau izinkan untuk aku pergunakan suaraku ini untuk sholawatan, untuk istighfar, bukan untuk yang lain-lain. Apabila kita gunakan ini suara kan nikmat apa enggak dari Allah? Coba ini saya sesak apa namanya? Enggak baca ngomong atau dua gitu. Enggak, gogob juga enggak. Pergunakan suara ini, suara nikmat Allah dari Allah. Kuping, telinga gitu, yang lain-lain. Mulut, ya Rabbana, banyak sekali nikmat Allah. Jadi kalau kita puncak syukur itu semua nikmat yang Allah berikan pada kita, kita pergunakan untuk ketaatan kepada Allah. Apabila kita tidak gunakan nikmat yang Allah berikan sama kita untuk ketaatan kepada Allah, maka sungguh engkau tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada kau. Pas ngaji walau mato kan, maco apa? Nyingok Quran, kuping. Makanya disunahkan ngaji itu tarfa' sot, ngangkat suara, dikeraskan suaranya, sekiranya didengar oleh kuping itu deh. Dalam hati, tidak apa-apa dalam hati. Tapi kuping tidak baca, dengar. Mana yang lebih aula, yang lebih utama? Ngaji, nyingok Quran, atau ngaji dengan tanpa nyingok Quran? Nyingok Quran. Kenapa? Banyak dapat faedahnya. Mato, baca nyingok Quran, mulut nyingok maca Quran yang lain-lain. Walaupun hafal, makanya kalau kita lihat terkhusus kita punya ya Habib Umar bin Hafid, walaupun hafal Quran, hafiz Quran, ketika sholat tarawih baca Quran, nyingok ada Quran. Ada Quran di sampingnya. Ada nyimaknya. Ini menunjukkan akan apa namanya? Bukti syukur kita dengan apa yang Allah berikan sama kita. Wa in asaitahu biha faqad waqa'ta fil kufran. Apabila engkau bermaksiat kepada Allah dengan nikmat yang telah Allah berikan pada kau, maka sungguh engkau telah kufur atau tidak mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan pada kau. Apabila engkau pergunakan nikmat yang Allah berikan pada kau untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka engkau telah terjatuh, maka engkau telah terperosok, maka engkau telah menjadi wong yang kufur nikmat, yang tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan sama kita, sama kau. Karena mungkin kita jadi sama kita. Nah, kaki langkah ke tempat mana? Auzubillah. Diskotik mungkin, tempat-tempat dosa, tempat-tempat maksiat, tempat-tempat yang lain. Mulut mungkin kita gunakan banyak, ngalak ngatoi wong, ngalak mencaci wong. Kuping denger sesuatu yang pacak ngeraskan hati. Banyak sekali. Maka kita termasuk wong yang tidak bersyukur. Wa indahu tatabaddala ni'am bin niqami, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengganti nikmat yang tadi Allah berikan kepada engkau dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa? Sebab kita tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan sama kita tadi. Allah ganti tadinya nikmat, lalu Allah ganti dengan apa? Dengan siksaan Allah, dengan kesusahan-kesusahan.
Sebab kenapa? Sebab kita tak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan sama kita. Wa man baqiyat alaihi nikmah ma ihsanihi biha fahuwa mustadrak. Barang siapa yang masih Allah tetapkan, yang masih Allah berikan nikmat atas dia tadi, walaupun dia juga melakukan kemaksiatan kepada Allah. Ada orang dia bermaksiat pada Allah, dia gunakan duitnya untuk berpoya-poya, dia gunakan hartanya untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Barang siapa yang masih Allah berikan, masih Allah tetapkan nikmat atas dia tadi, bersamaan dengan itu juga dia melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka ini orang adalah orang yang mustadrak, orang yang istidrak, orang yang tertipu, orang yang terpedaya, atau orang yang Allah ta'alakan dia. Istidrak. Ini hati-hati. Allah kasih dia nikmat, duitnya berlimpah, hartanya banyak, tajir. Tapi dia gunakan hartanya untuk kemaksiatan kepada Allah, bertambah hartanya. Bertambah hartanya. Ini mustadrak. Ini orang yang terpedaya, orang yang tertipu, orang yang Allah biarkan, orang yang Allah di sana talakkan, biar dia makin lupus kepada Allah, biar makin banyak dosanya. Naudzubillah min dzalik. Pernah ditanya, ada Habib Soleh, pernah nanya sama anak Habib Soleh bin Ahmad Al-Idrus, Malang, mantunya Habib Abdullah Dalfagi. Kamu nanya di tempat ada habaib, ada satu acara, nanya sana. Ya walad ta'am, apa arti istidrak bahasa Palembangnya? Di bahasa ini gitu. Gitu. Kata anak diulur-ulur. Tadi tahu diulur kan? Ditalakkan, diulur-ulur, didiamkan oleh Allah. Ini orang dikasih Allah nikmat, harta berlimpah, macam-macam, tapi masih dia gunakan untuk kemaksiatan kepada Allah. Allah tangguhkan, Allah biarkan. Biar kenapa? Biar makin banyak dosa yang akan dilakukan oleh itu orang. Maka disebutkan dalam firman-Nya, Allah Ta'ala, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur sekiranya mereka tidak mengetahui. Maksudnya apa? Ketika dikasih nikmat, tapi dia tidak pergunakan nikmatnya tadi untuk ketaatan kepada Allah, malahan dia gunakan untuk kemaksiatan kepada Allah, maka nanti Allah akan ambil nikmat tadi secara berangsur-angsur, sementara dia tidak mengetahui. Innama numli lahum liyazdadu itsman. Sesungguhnya kami memberikan tangguhan, maksudnya kami talakkan mereka, kami biarkan mereka liyazdadu itsman, untuk agar supaya semakin banyak dosa mereka. Ada uang kita jengok nikmat, contoh nikmat, Allah kasih dia nikmat panjang umur. Nikmat panjang umur. Apabila dia gunakan panjang umur tadi untuk ketaatan kepada Allah, maka sungguh dia telah menjadi wong yang bersyukur atas Allah daripada nikmat yang Allah berikan sama dia. Tapi apabila dia gunakan panjang umur tadi, umur yang panjang yang Allah kasih sama dia, untuk melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, wala solat, wala puasa, wala zikir, wala berbuat baik yang lain amal soleh. Apa? Ini ayatnya. Innama numli lahum liyazdadu isman. Sesungguhnya kami tangguhkan mereka, kami biarkan mereka, umurnya dipanjangkan, tapi masih berbuat dosa, masih berbuat maksiat, liyazdadu isman, agar supaya dosa mereka semakin banyak. Ya Allah, ngumpulkan dosa banyak. Ngerti sekali, makanya panjang umur tuh nikmat Allah sekali. Mungkin sering kita dengar hadisnya, Gala Salam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh. Kata Nabi Muhammad, orang yang paling baik itu orang yang Allah panjangkan umurnya, baik amal perbuatannya. Orang yang paling jelek itu, orang yang paling jahat itu, orang yang paling buruk itu, orang yang Allah panjangkan umurnya, jelek amal perbuatannya.
makin panjang umur, makin jauh dari Allah Subhanahu. Ini menunjukkan bahwa ini orang adalah orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah Taala. Wa fil hadis qala alaihi salatu wassalam, innallaha yumli lil zalim hatta idza akhadhahu lam yuflithu. Disebutkan dalam hadis, innallaha, sesungguhnya Allah, yumli lil zalim, sesungguhnya Allah memberikan masa, atau Allah menangguhkan, Allah membiarkan orang-orang yang zalim itu hidup. Hatta idza akhadhahu, sehingga apabila Allah ambil dia, Allah cabut dia, lam yuflithu, Allah tidak akan lepaskan lagi, Allah tidak akan biarkan lagi, Allah tidak akan kasih waktu lagi. Sudah, naudzubillah, Allah talakan, Allah kasih Allah tangguhkan wong yang berbuat zalim. Ya mungkin dia berkuasa, makin ini enggak, makin Allah talakan memang. Apabila Allah telah ambil ruhnya, kekuasaannya, Allah cabut dia, sehingga Allah tidak akan lepaskan lagi, Allah tidak akan tangguhkan lagi, Allah tidak akan biarkan lagi, gitu enggak. Wa minasyukri kasratus sana 'ala Allah wal farah bin ni'am min haitsu innaha wasilatun ila nailil ghurbi min Allah aw min haitsu innaha dalatun ala inayatillah bi 'abdih. Daripada tanda bersyukurnya seseorang, apa itu? Kasratus sana, banyak memuji Allah. Kasratus sana 'ala Allah, banyak memuji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kayaknya itu paling sedikit daripada tanda bersyukur kepada Allah. Selalu puji Allah, selalu berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillah ala kulli hal, dapat alhamdulillah. Makanya contoh Nabi Muhammad itu sudah menyontohkan gitu semaksimal benar gitu enggak. Apapun itu, mau tidur paling indah, alhamdulillah. Alwar doa ya kan, alhamdulillah dia akhirnya pada matanya ada nusyuk. Habis keluar dari kamar mandi itu, ada ya enggak? Alhamdulillah ada afani kan. Paling tidak alhamdulillah, paling tidak mau kasih sama Allah. Habis makan alhamdulillah paling sedikit, bagaimana doanya? Enggak, ini mengajarkan begitu biar supaya kita selalu berterima kasih kepada Allah, selalu memuji Allah. Banyak-banyak memuji Allah. Wal farah bin ni'am min haitsu innaha wasilatun ila nail ghurbi min Allah, dan gembira dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia, sekiranya nikmat tadi menjadi wasilah. Apa wasilah? Pelantara untuk dia mendapatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak, farah, bahagia, senang, gembira dengan nikmat yang Allah berikan sama dia tadi. Tapi bahagia yang cak mana? Sekiranya nikmat yang Allah berikan kepada dia tadi menjadi wasilah, pelantara untuk dia mendapatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Atau ini nikmat yang Allah berikan sama dia tadi menjadi min haitsu inna hadala ala inayatillah bi 'abdih. Atau menjadikan nikmat yang Allah berikan sama dia tadi dala ala inayatillah, bukti bahwasanya pertolongan Allah terhadap hambanya, mengantarkan dia pelantara dengan nikmat tadi, Allah akan berikan pertolongan kepada hambanya. Itu enggak? Pertolongan maksudnya Allah kasih kesehatan, dengan kesehatan dia baca ibadah. Allah kasih dia harta, baca menggunakan harta untuk yang lain-lain, untuk yang disuruh Allah. Wa minasyukri ta'dhimun ni'mah wa in kana saghira. Yurwa 'anillahi ta'ala annahu qala li ba'di anbiya'i in idza suqtu ilaika habba musawwama fa'lam anni qad dzakartuka biha fashkurni 'alaiha. Daripada tanda bersyukur, apa itu? Ta'dhimun ni'am, mengagungkan nikmat. Ta'dhimun nikmah, mengagungkan nikmat.
Ta'zim ni ia mengagungkan nikmat. Memuliakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in kana saghira, walaupun itu nikmat kecil. Ta'zim, memuliakan nikmat, mengagungkan nikmat. Mengagungkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in kanat saghira, walaupun nikmat tadi kecil sedikit, tapi kita agungkan ini nikmat, kita besarkan ini nikmat, kita muliakan ini nikmat, kita sangat bersyukur dengan nikmat. Kenapa? Jangan kita pandang kecil, jangan kita pandang banyak, jangan, tapi kita pandang siapa yang nunjuk nikmat ini. Bersyukur, makasih Allah, alhamdulillah saya dapat 100.000, alhamdulillah, laku 400.000. Anda tidak laku juga, alhamdulillah, masih pacak ngopi hari ini. Sore mungkin aku laku lebih. Ini masya Allah, ini ngajarkan untuk suku. Tak laku sama sekali. Seandainya tak laku sekali itu jualan. Orang jualan laku kosong, nol. No. Jangan gitu. Kata nikmat, jangan. Kita nyuk. Kemarin tu aku laku 10 juta. Mungkin 10 itu nutupin sehari ini. Nah, mungkin besok Allah kasih lebih. Tiap hari 50, sebelah, 500, 5 juta aku. Nah, muliakan nikmat yang Allah kasih sama inti. Walaupun kecil, walaupun sedikit. Jangan jengok nikmatnya, tapi jengok siapa yang ngenjuk nikmatnya. Ini sabab. Salah satu sabab seseorang itu tidak bersyukur pada Allah. Kenapa? Karena dia tidak selalu melihat nikmat yang kecil, yang sedikit itu dari Allah SWT. Dia hanya mengukur nikmat itu hanya banyak besar nikmat, tapi yang kecil kadang dia lupakan. Ini sebab seseorang meninggalkan syukur tadi. Dia sibuk nyingok nikmat wong yang Allah kasih yang lebih dari dia. Dia tidak dapat kenikmat itu dan dia tidak bersyukur sama Allah. Nah, untuk benar kata terjadi. Nyingok hanya sibuk nyingok nikmat yang Allah kasih sama wong yang sangat banyak. Tapi dia tak nyingok nikmat yang Allah kasih sama dia, yang mungkin sedikit di mata dia. Nah, sebab dia selalu nyingok nikmat yang Allah kasih kepada orang yang lebih banyak dari dia tadi, menyebabkan dia tak bersyukur dengan nikmat yang sedikit yang Allah kasihkan sama dia tadi. Dan dia tidak mungkin dapat nikmat yang banyak yang Allah kasih sama orang lain tadi. Dua-duanya sudah dapat. Sudah tak bersyukur dari nikmat yang sedikit, yang kecil yang Allah berikan sama dia, dan dia tak mendapatkan juga nikmat yang banyak, yang besar yang Allah tunjuk sama orang tadi. Rugi dua-duanya. Jadi kita harus sekecil apapun yang nikmat yang Allah kasih sama kita jingok siapa yang nunjuk nikmat tadi. Agungkan, muliakan. Makasih ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Masih baca minum kopi hari ini. Kadang-kadang kita ni tak, ya macam pernah tak? Mungkin ini kita terojek lah anfusina, balikkan sama diri kita masing-masing. Pernah tak ketika kita makan nasi, mungkin makan kata lauk apa pula, mungkin nasi sama kecap, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, masih kau jual aku ini rezeki ya Allah makan nasi. Ada orang sebulan 3 hari tak makan nasi, pernah tak? Mungkin kenapa pernah kan? Mungkin ini kekurangan gitu. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Masih baca makan nasi ini. Ada orang mungkin 2 hari dah. Ada orang itu ya Allah 3 hari tak beli beras. Kita alhamdulillah beras mungkin di rumah 5 kilo, 10 kilo kan mumpuk. Ini ada orang kadang kita mungkin pernah tahu pinjam fulus, ana 2 hari tak makan nasi. Ya Rabbana, ya Rabbana. Kita alhamdulillah masih mungkin paling tempe, tahu, kadang ayam tu tiap 3 sekali. Kadang juga ala kulli hal, mungkin di rumah kata kondangan. Nikmat bukan dari Allah. Nikmat juga. Ini sebab kita melupakan nikmat yang sedikit, yang kecil di mata kita, di pandangan kita, sehingga kita lupa untuk bersyukur kepada Allah. Tak bakal dapat nikmat yang besar. Kenapa? Tak bersyukur tadi. Sering kita dengar lain syakartum la azidannakum, lam taukid itu kalau bisa dimana. Jika kalian bersyukur, la azidannakum, sungguh aku Allah akan tambah, janji Allah. Tapi sebab kita tak bersyukur, dah uat pula susah tu lah.
Susah. Oh, gongsi, gumari, sabab tadi. Sabab kita akan ada satu kan, itu kenyataan tadi juga. Disebutkan diriwayatkan dari Allah, sungguhnya Allah SWT berfirman kepada sebagian daripada nabinya, Allah katakan, in suktu ilaika habbata musawma, jika aku Allah berikan satu tegukan air minum kepada engkau wahai nabi, fa'lam, maka ketahuilah, anni qad zakartuka fi biha fashkuruni alaiha, maka ketahuilah sungguh aku Allah telah mengingat kau, maka bersyukurlah kepada aku atas nikmat yang aku berikan pada kamu. Jika Allah kasih engkau wahai Nabi satu teguk bagi minum, berarti menunjukkan, menandakan bahwasanya Allah itu ingat sama kau. Enggak? Kalau Allah ingat, talakkan Allah gitu. Maka fashkuruni alaiha, maka bersyukurlah kepada aku atas satu teguk air minum yang telah aku berikan sama kau. Kita ni berapa teguk air minum dah? Berarti Allah tu ingat sama kita. Perhatikan gitu. Kalau Allah dah ingat sama kita, talaknya Allah. Hendaklah situ, tak juk banyu. Macam Allah tak ingat sama kita, tak sayang sama kita. Wa min asy-syukri atahaddus bin ni'am min ghairi khuruji ila ma yuhamu tazkiyatun nafs fi diniyat wa tabajjah bid dunya fi dunyawiyat wa'lam bin niyat wal a'malu bin niyat wal khair kullu fil iktida bisarfi soleh fi jamil halat wallahu ta'ala alam. Wa min asy-syukri, dan daripada tanda bersyukur apa itu tahaddus bin nikmat. Tahaddusnya apa? Membicarakan nikmat, menyebut-nyebut nikmat. Tahaddusnya apa? Apa tahaddus? Apa tahaddus? Membicarakan nikmat. Sering kita apa? Alhamdulillah aku dapat itu nikmat. Tahaddus, kita ucapkan itu nikmat, kita sebut itu nikmat, tapi dengan syarat tidak keluar daripada koridor atau aturan-aturan agama. Contoh kita apa namanya dapat walad, dapat apa nikmat rumah baru atau yang lain-lain, kita tunjukkan syukur kita kepada manusia yang lain, pada orang, dengan cara kita sebutkan, kita ucapkan, lalu kita mungkin ajak orang tadi jamu yang lain-lain, tapi dengan syarat tidak keluar dengan aturan agama. Nah, kan sekarang banyak contoh sedikit lah, apa namanya, ulang tahun, enggak, ulang tahun kan, Nabi Muhammad juga bersyukur enggak, puasa Senin, karena Senin hari kelahiran aku, tapi jangan keluar daripada aturan agama. Itu ngajak wong selamatan, apa namanya, selamatan tasyakuran hari lahirnya aku. Ya. Tapi ketika kita ngajak wong tadi, jangan kita ngundang ngadukan acara-acara yang ya mungkin organ tunggal, mungkin mabuk-mabukan, mungkin maksiat. Jangan ajak mereka baca Yasin, sholawatan, baca maulid, yang lain-lain. Tidak apa-apa. Selagi kita tidak keluar daripada aturan agama, dan selagi kita tidak sombong dengan dunia yang Allah berikan sama kita. Tidak apa-apa. Itu dah. Wal amal bin niat. Amal itu tergantung dengan niat. Wal khairu kullu fil iktida. Kebaikan semuanya itu apabila kita mengikuti salafus soleh di semua keadaannya, di semua tingkah lakunya. Amal itu tergantung dengan niat. Enggak, tapi tidak tadi niat apa namanya, tapi dijingok juga dengan perbuatannya. Ente berniat ngadokan apa namanya hari ulang tahun tadi untuk bersyukur sama Allah, bagus. Tapi apa yang dilakukan? Nyoget-nyoget seadanya, lanang betina campur. Ini keluar daripada aturan agama.
Mungkin sekarang terjadi, mungkin cak kita lah, mungkin acara apa namanya, ngunduh mantu seandainya, kan terjadi kan kadang, cawatan, terjadi kadang. Kita menunjukkan akan syukur kita pada Allah. Kita undang, ada acara perayaan apa itu enggak? Silakan enggak apa-apa. Tapi jangan keluar daripada aturan-aturan agama. Kalau dalam betino campur, yang bukan mahram, saling peluk-meluk, ini satu yang dilarang. Bukan jadinya bersyukur, jadinya kufur daripada nikmat yang Allah berikan sama dia tadi. Atau berbangga, sombong, sok dengan dunia yang rendah, salah. Makanya niat itu harus dibarengi dengan perbuatan. Niat yang baik harus dibarengi dengan perbuatan yang baik. Contoh, niatnya baik tapi perbuatan tidak baik, maling, baik tak buat itu? Nipu, tak baik kan? Tanya, ente kenapa maling? Wah, akunnya duit yang aku paling untuk kesedekahkan. Salah itu. Walaupun niatnya baik untuk sedekah, tapi boleh maling. Nah, itu. Makanya apa namanya, semua kebaikan itu apabila kita ngikutin as-salafun saleh di semua perbuatan mereka, di semua tingkah mereka, itu yang paling baik. As-salafun saleh itu dulu. Nah, itu yang paling baik. Yang tidak sesuai dari itu. Allah alam. Al-Fatihah binatul qubur wa tamamul usul wal umam wa ila hadratir rasul Abil Batil Muhammad al-Muhammad al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala lagu asrafna fatub alaina tawbatan salli kulli hawba wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهض بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه مداد تصفيق صحبه والحمد لله في البدء والتناهي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.